Pedangdut dan presenter Putri Isnari tengah menjadi perbincangan publik pasca video lamarannya mencetak viral. Biduan keturunan Bugis Makassar itu mendapatkan uang panai dari calon suaminya Abdul Aziz dalam jumlah fantastis. Anak pengusaha batubara yang juga keturunan Bugis namun tinggal di Kalimantan Timur itu memberikan uang panai senilai 2 miliar secara cash kepada Putri. Penyerahan uang panai 2 miliar yang menghebohkan karena diserahkan secara cash itu tersaji di acara adat Mapen Redui yang digelar 19 Januari lalu. Ditaruh di atas nampan dalam bentuk gepokan, uang panai yang diterima Putri bikin ngiler warganet. Namun banyak pula warganet yang mengkritik sikap keluarga Putri dan Haji Alwi Ruslan, Crazy Rich Kalimantan Timur, yang merupakan calon ayah mertua Putri karena dianggap ria. Aku udah sempat lihat tuh itu. Menurut aku itu alhamdulillah sih kayak rezeki banget buat dia, karena derajat juga itu ngaruh buat dia kan, karena rezekinya jadi melimpah banget itu. Terus aku juga mau ngucapin selamat juga buat dia, karena aku juga mau sih dapat 2 miliar. Terlepas dari video viral yang memamerkan uang panai, bagi mempelai pria keturunan Bugis, uang panai wajib diberikan kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya disesuaikan dengan strata yang melekat pada diri calon mempelai wanita. Tak harus dari keluarga bangsawan, uang panai yang besar biasanya diberikan kepada calon mempelai wanita berdasarkan kecantikan, pendidikan, prestasi, dan popularitasnya. Tak heran, Putri Isnari yang dulunya adalah anak tukang becak, sekarang layak mendapatkan uang panai 2 miliar berkat kecantikan dan karirnya yang cemerlang di dunia hiburan. Menurut saya sih sebenarnya semua adat itu pasti unik ya, menarik, dan kita juga tetap harus melestarikan budaya kita masing-masing di setiap daerah manapun itu. Dan dari pribadi sih menurut aku kayak ya mau seberapa besar pun uang panai yang diterima kayaknya nggak menentukan ataupun mengurangi sedikit pun nilai daripada istrinya ataupun yang dipinang ya, gitu aja sih, tetap semuanya berharga dan gitu aja sih. Kalau menurut aku meskipun dia Kaputri Yatim Piatu, tapi aku yakin dia bakal punya suami yang baik, yang penyayang, yang bakal bisa menghargai dia dan bikin dia merasa nggak kesendirian lagi. Masih dalam suasana duka, setelah ayahnya Suhendri Zoni Al-Rufi meninggal dunia, Amar Zoni harus menerima kenyataan pahit. Rumah tangganya dengan Iris Bella tinggal menunggu ketok palu. Kepastian itu didapat setelah sidang cerai beragendakan kesimpulan selesai digelar secara e-court pada Kamis lalu. Jika tak ada perubahan, sidang putusan cerai Amar dan Ibel akan digelar secara e-court pula di Pengadilan Agama Depok pada 1 Februari mendatang. Gue cerita, ya mungkin ini jalan hidup gua, kehilangan bapak, kehilangan istri mungkin nanti, dan setelah dari sini hidupnya nggak akan sama lagi. Dalam agenda kesimpulan, pihak Amar Zoni tidak bisa menghadirkan saksi untuk menangkis tuduhan pihak Ibel. John Matias selaku kuasa hukum Amar hanya memberikan keterangan tertulis kepada majelis hakim bahwa kliennya adalah mencintai Ibel dan menginginkan rumah tangganya utuh kembali. Di sisi lain, Ibel sudah hakul yakin bercerai dari Amar. Wanita berdarah Belgia Sunda itu juga berharap gugatan nafkah anak dan hak asuh kedua buah hatinya dikabulkan oleh majelis hakim. Kalau hasil kesimpulan dari kita itu kan gugatan yang diajukan penggugat itu dalam hal ini Iris Bella ya, diwakili oleh kuasanya, ya semua alat bukti dan saksi-saksi yang dia tampilkan dalam persidangan itu kan bisa kita bantahkan. Dan kemudian ya saksi yang ditampilkan itu juga kan tidak mempunyai kualifikasi saksi. Satu, ART-nya itu kan bekerja 2021
Kemudian dia sampai saat sekarang kan digaji oleh Iris. Kita doain aja yang terbaik ya. Semoga yang terbaik. Semoga pada sehat. Tapi saat ini dia juga bersyukur dia ada di dalam, karena dia bilang bahwa pada saat gue di dalam ini gue merasa sangat-sangat sangat-sangat bisa dekat sama Tuhan. Di awal bulan kasih sayang, Ibel dan Amar justru harus memutuskan ikatan pernikahan di antara mereka. Rumah tangga yang dibangun sejak 28 April 2019 itu tak bisa dipertahankan hingga tahun kelima. Karena Ibel merasa pernikahannya dengan Amar banyak mendulang mudorot bila terus dipertahankan. Selain Amar tidak bisa menjadi imam keluarga yang soleh, ayah dua anak itu belum sembuh dari ketergantungannya terhadap narkoba. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Karena kan memang yang kami dalilkan terkait alasan perceraian, ini di kompilasi hukum Islam, itu kan yang pertama itu sudah jelas ya, karena suami menjadi pemadat ya. Itu salah satu yang menjadi alasan di dalam kompilasi hukum Islam ya. Ya pastinya saya sedih ya sebagai adik melihat abang saya seperti ini gitu ya. Saya pernah ngomong sama dia pas kemarin itu yang sebelum dia masuk lagi, saya bilang ya tolong Bang Amar, sudahlah cukuplah Bang Amar, jangan diulangin lagi kebodohan ini gitu. Karena bagaimanapun juga ya sebenarnya Bang Amar sedang menyakiti diri Bang Amar sendiri gitu ya. Dan setelah masuk lagi, dia pernah bilang sama saya pertama kali ya, dia bilang ya gue sakit katanya, gue sakit, gue maafin gue sakit kata dia, gue butuh dokter katanya, gue sakit. Sehari jelang sidang cerai beragendakan putusan, Aditya Zoni adik Amar menjenguk sang kakak di tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Adit membawakan makanan kesukaan Amar dan mengabarkan acara tahlilan untuk almarhum ayah mereka. Lantas bagaimana kondisi Amar di sel tahanan? Oh, favorit Bang Amar ya, Bang? Ya, kesukaannya Bang Amar. Turunan nih. Kita tadi agak lama dari di situ. Ya, ada request ya sih dari makanan, ada request. Request. Enggak ada sih, dia enggak ada request apa-apa, cuman memang dia suka sate Padang. Yang tadi saya bilang sih kalau baju kan udah disiapin di sana gitu kan. Kalau misalnya baju-baju kaos ya tinggal bisa dibeli, gampang sih gitu. Ntar update kondisi anak-anak juga nggak sih Pak Ahmad? Apa aja mungkin? Ya mungkin nanti dikasih waktu untuk video call lah ya sama anak-anak. Oke, siap. Ya tadi Bang Amar kelihatan lebih segar ya. Memang matanya masih agak bengap. Oh bengap. Ya bengap. Terus matanya agak-agak nangis terus kali ya. Tapi tadi cuman kita ngobrol-ngobrol lumayan panjang, ngobrolin tentang bapak juga, tentang kita bertiga harus menjaga lagi keharmonisan, kerukunan, terus kita diingatkan lah sholat terus lah kan gitulah, doain bapak. Saya tahu dia kecil gimana. Dan di situ saya menguatkan kalau oke, bapak udah nggak ada. Cuman di sini masih ada kita, masih ada saya, masih ada Panji. Jadi gimana caranya kita tuh harus benar-benar saling support. Perseteruan Yama Carlos dengan Arvita Dwi Putri mantan istrinya terus berlanjut di awal tahun 2024 ini. Pasca banding Arvita diterima oleh Pengadilan Tinggi Banten pada 28 November 2023 lalu, Yama Carlos langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung agar bisa merebut hak asuh putra sematawayangnya dari Arvita. Berbagai upaya ditempuh Yama untuk mengalahkan Arvita, termasuk mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan kasus suap atau gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Arvita kepada oknum hakim pengadilan tinggi.
hari ini kita datang ke KPK itu memberi tembusan bahwa kita melaporkan ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung yang mana putusan pengadilan tinggi terhadap banding istrinya klien kami menurut kami ada kejanggalan. Kami juga merasa janggal. Kenapa janggal? Karena putusan pengadilan tinggi terlalu cepat. Itu dalam waktu tidak sampai 1 bulan sudah diputus oleh pengadilan tinggi. Dan kami juga merasa janggal bahwa pihak sana istrinya sudah mengetahui terlebih dahulu dan memberitahu kepada rekan-rekan media bahwa hasil putusan pengadilan tinggi tersebut. Sedangkan di situ belum dipublikasikan atau ditayangkan. Itu yang kami tanyakan ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung, makanya kami pemberitahuan juga ke KPK, Komisi 3 dan lain-lain. Saya lapor ke MA, Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Tetapi saya di sini saya kasih tembusan ke sini Komisi 3. Jika dulu Yama hanya ingin hak asuh Marco, sekarang ia berambisi mengirim Arvita ke balik jeruji besi lewat sejumlah bukti praktek gratifikasi yang dimilikinya. Hanya saja langkah kasasi dan keberanian Yama mengadukan kasus suap yang diduga melibatkan Arvita dan oknum hakim pengadilan tinggi membuat Arvita berang hingga ia batal mempertemukan Marco dengan Yama pada 24 Januari lalu. Lalu benarkah Arvita menjadikan Marco sebagai tameng agar Yama menarik kasasi dan pengaduannya ke KPK? Berapa minggu yang lalu atau berapa hari yang lalu sebelum tanggal 24 Januari, saya sudah kirim pesan lewat DM suatu aplikasi ke perempuan itu, ke Arvita Dwi Putri, bahwa tanggal 24 Januari saya ingin bertemu dengan anak kandung saya. Hampir setahun atau bahkan hitungannya sudah setahun ini saya nggak ketemu. Ya, dijawab sama si perempuan itu, iya. Di hari hanya si perempuan itu membalas pesan saya. Dia belum mau mempertemukan saya dengan Marco dengan alasan katanya saya mengajukan kasasi. Kalian baca Undang-Undang Perlindungan Anak, mau ada kasasi, mau nggak ada kasasi, tidak boleh melarang orang tua kandung bertemu dengan anak kandungnya. Kasasi sudah kita ajukan. Karena keberatan dengan pertimbangan hakim pengadilan tinggi. Selain rebutan hak asuh anak, Yama juga berusaha menjerat Arvita dengan kasus pidana yang sudah ia laporkan ke Polres Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Yama menuding Arvita melakukan penelantaran anak selama dirinya kabur dari rumah dan hidup secara nomaden di rumah laki-laki yang membekinginya. Lalu benarkah Yama juga akan membuat laporan baru terkait akses ilegal dan teror dari oknum yang diduga suruhan Arvita? Ya, soal sadap menyadap dan teror-menteror segera kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Saya sudah mengantongi akunnya, saya juga sudah serahkan ke Bang Ricci. Diduganya siapa sudah saya sampaikan semua ke lawyer saya. Karena itu nanti akan semoga ini penegak hukum memperhatikan hal ini karena tidak nyaman dan tidak aman menjadi saya dan Karina Ivola yang setiap hari diteror di TikTok. Sampai tempat tinggal saya dan patokan rumah saya disebutkan. Bahkan plat mobil saya disebutkan di TikTok. Sengaja saya nggak hapus komennya supaya bisa saya jadikan bukti.